sebagai penggugat melawan Muhammad Hadi bin Budiman sebagai penggugat. Majelis Hakim masuk ke ruangan. Hadirin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0779 garing perdata gugatan garing 2020 garing Pengadilan Agama Bengkulu antara Erikian Musabela bin Agusrin sebagai penggugat dengan Imam Mutadi bin Budiman sebagai tergugat. Pada hari ini, Selasa tanggal 22 Desember 2020, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada petugas khusus akan memanggil penggugat dulu. Selamat pagi, saudari tergugat, penggugat. Selamat pagi, ya. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudari penggugat, apakah saudari yang membuat surat gugatan ini? Ya, saya sendiri yang membuat surat gugatan. Baik, saudari penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Nama saudari? Dari pada saudari. Umur saudari? 25 tahun yang mulia. Alamat saudari? Jalan Tuhan Kabupaten Purwakarta, Melayu, Kota Bukit yang mulia. Pekerjaan saudari apa? PNS Agama saudari? Islam yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari tahu mengapa Anda datang sini? Tahu yang mulia, saya datang sini untuk membacakan penggugat suami saya. Baik. Saudari, Anda sebagai kuasa hukum penggugat, apakah saudari adalah seorang advokat? Ya benar yang mulia, saya adalah seorang advokat. Coba perlihatkan kartu tanda advokat Anda bahwa Anda adalah seorang advokat. Baik yang mulia. Saudara tergugat, apakah dalam persidangan ini akan maju sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang ke sini bersama kuasa hukum saya itu ya. Baik, selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi ya mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Baik, sebelum persidangan dimulai, saya akan menanyakan identitas saudara. Dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Ya yang mulia. Nama saudara? Imam tadi yang mulia. Umur saudara? 27 tahun yang mulia. Alamat saudara? Jalan Bumi Ayu RT 27 RW 6 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Sebuah Kota Bengkulu. Pekerjaan saudara apa? Pengangguran yang mulia. Agama saudara? Islam yang mulia. Saudara, Anda sebagai kuasa hukum tergugat, apakah saudara adalah seorang advokat? Ya benar yang mulia, saya adalah seorang advokat. Coba perlihatkan kartu Anda sebagai advokat. Baik yang mulia. Baik, kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat masing-masing didampingi oleh kuasa hukum.
Selanjutnya, saudari penggugat, apakah saudari tahu mengapa saudari datang ke sini? Tahu yang mulia, saya datang ke sini untuk dia cerai sama saya. Siapa suami saudara? Yang mulia, Siapa namanya? Imam tadi yang mulia. Baik. Saudara tergugat, benarkah apa yang dikatakan tergugat tadi bahwa Anda adalah suami? Benar yang mulia, saya adalah suami. Apa saudara tahu mengapa saudara datang ke sini? Saya datang ke sini karena ada panggilan kepada saya dari pengadilan agama beberapa hari yang lalu. Baiklah kalau begitu. Saudara tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara gugat cerai antara saudari Erika Bersabela dengan saudari Imam tadi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara. Penggugat dan tergugat, kalian tahu bukan bahwa perceraian itu tidak baik? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjadi dalam sebuah keluarga akan hancur. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga itu diselesaikan secara kekeluargaan. Maka berdamailah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan rahmat dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silakan nanti bakal ke 1 dan 2 ada yang ditanya kepada mereka berdua ini. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara penggugat dan tergugat, jika dilihat dari gugatan dari penggugat, di situ terlihat bahwa saudara memimpin bahtera rumah tangga mulai sejak 4 Mei 2010. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudara berdua lalui sudah cukup lama. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan memberikan kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Apakah keputusan ini sudah kalian perhitungkan? Baiklah, saudari penggugat dan saudara tergugat, sebagai manusia kita harus saling memaafkan, apalagi memaafkan orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri itu merupakan ikatan yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian. Karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan suami istri dan juga akan berdampak buruk bagi putra dan putri kalian. Jadi, kami harap kepada saudari penggugat dan saudara tergugat urungkan niat saudara untuk bercerai. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kesalahan kalian masing-masing. Untuk kasus ini, menurut saya bila saudara penggugat dan saudara tergugat menyadarinya, marilah kita sama-sama mencari jalan keluarnya untuk diselesaikan secara baik-baik. Ini kesedihan dia. Terima kasih. Baiklah kalau begitu. Saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi dapat menciptakan kedamaian dan kerukunan, serta dapat menggugah hati saudara untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudara penggugat? Apakah Anda mau mencabut kembali surat gugatan Anda? Jadi begini yang mulia, saya tidak akan mencabut gugatannya karena saya sudah berpikir secara matang terhadap keputusan saya tersebut dan saya tetap berada pada kekuatan kuasa yang ada. Dan itulah yang mulia, suami saya ini sudah dalam batas sehingga saya tetap ingin bercerai. Begitu. Baik. Saudara tergugat, bagaimana? Apakah saudara juga mau bercerai? Kalau saya yang mulia, saya mau selesai mempertimbangkannya lagi. Saya masih berharap supaya dia mau mencabut tuntutannya, dan alasannya saya masih sayang dan anak-anak saya masih butuh perhatian dari istri saya. Bagaimana dengan saudari penggugat? Apakah saudari mau mempertimbangkannya kembali? Tidak yang mulia, dua kali saya mempertimbangkannya dan tetap saja hasilnya tetap saya ingin bercerai. Dan itulah yang mulia, upaya damai itu sudah saya melakukan pada dua ini dan tetap saja tidak ada hasilnya yang mulia sampai saat ini. Sehingga
Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Saya setuju dengan saya. Baiklah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari 29 Desember 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang sama tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara gugat cerai register nomor 0779 garing perdata gugatan garing 2020 garing Pengadilan Agama Bengkulu ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim akan menjalankan dalam sidang pada ini dengan berdiri. Selasa 29 Desember 2020 sidang lanjutan perkara gugatan perkara nomor 0799 garing perdata garing 2020 garing PA antara Erika Nusabella binti Agustin sebagai penggugat melawan Imam Muhtadi bin Budiman sebagai tergugat. Silakan bertugas mengambil Majelis Hakim akan masuk ke sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 0779 garing perdata gugatan garing 2020 garing Pengadilan Agama Bengkulu antara Erika Nusabella binti Agustin sebagai penggugat dengan Imam Muhtadi bin Budiman sebagai tergugat. Pada hari ini, Selasa tanggal 29 Desember 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada tertulis itu silakan mengambil keputusan tergugat. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk sidang pada hari ini? Menurut saya sehat dan siap mengikuti sidang ini. Saudari penggugat, bagaimana hasil usaha mediasi saudari minggu yang lalu? Yang mulia, berdasarkan saran dari yang mulia, kami mengadakan upaya perdamaian dan juga sudah dibicarakan juga antara kedua belah pihak. Ada dasar dari yang mulia. Sampai saat ini kami belum menemukan titik terangnya. Jadi mohon kepada yang mulia untuk menanyakan sendiri. Bagaimana dengan saudara tergugat? Yang mulia, mungkin jawaban dari saya sama dengan istri saya. Karena memang kami sudah bertemu dan tidak ada kesepakatan antara kami. Saudara sekalian, hingga upaya melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang yang mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan,
yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu nomor perkara 0779 garing perdata gugatan garing 2020 garing Pengadilan Agama Bengkulu. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Sudah yang mulia. Baiklah kalau begitu. Meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun sini tetap akan kita bacakan surat gugatan penggugat. Hal gugatan cerai dengan hormat Erika Mustabela binti Muslim lahir di Bengkulu pada tanggal 29 Oktober 1994. PNS bertempat tinggal di Jalan Perumahan Polda Blok F nomor 6 Kota Bengkulu. Warga negara Indonesia. Selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Imam Mutadin Budiman, lahir di Bengkulu pada tanggal 14 Juni 1992. Pengangguran, bertempat tinggal di Jalan Lucahayu 8 RT 27 RW 6 Kecamatan Slebat, warga negara Indonesia. Selanjutnya disebut tergugat. Pertama, bahwa pada tanggal 4 Mei 2010 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Slebat. Sebagaimana ternyata ini dari kutipan akta nikah nomor 333 garing 11 garing 2 garing 2010 tanggal 4 Mei 2010 sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman. Puncaknya sejak bulan Mei tahun 2016, penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat yang menjadi kediaman bersama. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, maka tidak ada pilihan lagi bagi penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan izin penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu kiranya berkenan mengumpulkan surat gugatan cerai penggugat dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Dua, menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 4 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari kutipan akta perkawinan nomor 333 garing 11 garing 2 garing 2006 tanggal 4 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Majelis Urusan Agama Kecamatan Raja Saman adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Tinggal untuk tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu berpendapat lain dengan putusan seadil-adilnya. Nama saya Erika Mustabela. Baik, saudari penggugat, apakah saudari akan merubah atau menambah isi surat gugatan? Tidak, yang mulia, saya rasa sudah cukup. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Ya yang mulia, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang berikutnya. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat yang dilanjutkan dengan pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan. Tanpa surat panggilan, kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dan patut, dan kepada penggugat dan tergugat untuk membawa saksi masing-masing. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 0779 garing perdata gugatan garing 2020 garing Pengadilan Agama Bengkulu ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim akan menerima dalam sidang hadir di ruang berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 0779 garing perdata gugatan garing 2020 garing Pengadilan Agama Bengkulu antara Erika Nur Sabella bin Agus bin sebagai penggugat melawan Imam Mutadi bin Budiman sebagai tergugat. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Januari 2021, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus silakan menghadap kembali proses tergugat. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan agenda sidang perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban tergugat atas gugatan tergugat dan dilanjutkan dengan pembuktian. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk meninggalkan sidang ini, terima kasih. Selamat pagi, saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti sidang tergugat. Baik, selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi ya. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baik, apakah saudara tergugat sudah siap mengajukan jawab penggugat dan penggugat secara tertulis? Saya sedang siap mengajukan jawabannya. Pada akhir pembuatan satu silakan mengumumkan. Tergugat Imam Mutadi bin Budiman hal berlawan surat gugatan nomor 0779 garing perkata gugatan garing 2020 Pengadilan Agama Bengkulu di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan surat gugatan tertanggal 05 Januari 2021, maka pertama kami mengajukan jawaban dari surat gugatan penggugat tersebut sebagai berikut. Pertama, bahwa tergugat menolak dalil dari tergugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2010 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam dan kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor keputusan agama Kecamatan Cirebon sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor 333 garing 11 garing 2 garing 2010 tanggal 4 Mei 2010 sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa benar tergugat dan tergugat dalam ini menempati rumah tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama rumah agama di Jalan Bumi Ayu 8 RT 27 RW 6 Kecamatan Cirebon Kota Bengkulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama penggugat maupun KTP atas nama tergugat serta diterbitkannya kartu keluarga pada tanggal 4 Juli 2010 oleh Camat Cirebon Kota Bengkulu atas nama kepala keluarga Imam Mutadi. 4. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis. Bahkan sampai sekarang pun kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat masih baik-baik saja. Selanjutnya, bahwa apa yang dikatakan penggugat jika sejak bulan Agustus 2012 hingga saat ini penggugat telah menggantikan posisi tergugat sebagai kepala keluarga yang harus membutuhkan sehari-hari itu tidak benar. Selanjutnya, bahwa benar penggugat dan tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan orang tua dan keluarga terdekat. Namun upaya tersebut tidak berhasil.
juga memang benar bahwa jika sejak bulan Agustus 2016 tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Tapi tidak benar jika penggugat berkata bahwa tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru. 8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan dengan tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing. Namun sebenarnya tergugat masih ingin mempertahankan pernikahan ini. Baik. Apakah saudara akan merubah atau menambah jawaban tersebut? Saya tidak akan membuatnya yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari ingin mengajukan replik atas jawaban tergugat? Ya, yang mulia. Apakah saudari sudah siap mengajukan replik pada hari ini? Kembali belum yang mulia. Bagaimana jawaban saudari atas jawaban tergugat tersebut? Baiklah, saudari penggugat, apakah saudari ingin membacakannya sendiri atau kami yang akan membacakannya? Sebelum saya akan membacakan yang mulia. 5 Januari 2021. Perihal replik penggugat kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara sidang nomor 0779 garing Perdata Gugatan garing 2020 Pengadilan Agama Bengkulu di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan jawaban dari tergugat yang disampaikan pada tanggal 5 Januari 2021 dalam perkara Perdata nomor 0779 garing Perdata Gugatan garing 2020 Peradilan Agama Bengkulu. Maka dewan ini perkenakanlah saya menyampaikan replik sebagai berikut. 1. Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan penggugat semula dan menolak dalih-dalih tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa pada prinsipnya tergugat telah mengakui dalih-dalih gugatan penggugat sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya. 3. Bahwa sesuai dengan jawaban tergugat poin 6 telah secara tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi. Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sudah sepantasnya apabila gugatan penggugat harus dikabulkan. 4. Bahwa tidak benar rumah tangga penggugat dan tergugat masih ada harapan untuk harmonis lagi. 5. Bahwa penggugat sebagai istri telah berusaha sadar terhadap posisinya dan memahami posisi tergugat sebagai suami. Namun, tergugat sebagai suami tidak menafkahi penggugat. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat memohon dengan hormat sesudilah kiranya Pengadilan Agama Bengkulu berkenaan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak dalih-dalih tergugat untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat. 3. Menjatuhkan talak 1 gaib sempur tergugat atas penggugat. 4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Subsidai mohon memberikan putusan seadil-adilnya. Demikian replik penggugat terdapat isi jawaban surat gugatan tergugat. Apabila majelis hakim perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin saudara tambahkan? Saya pikir sudah cukup yang mulia. Baik, saudara tergugat, Anda sudah mendengar apa yang disampaikan istri Anda barusan. Bagaimana? Apakah Anda ingin langsung jawabnya atau Anda setuju dengan apa yang disampaikan istri Anda barusan? Tidak yang mulia, saya tidak setuju dan saya akan melakukan replik jawaban dari saya akan melakukan jawaban dari replik penggugat. Kapan saudara mau mengajukan duplik? Sekarang saya sudah siap yang mulia. Baik,
Apakah Anda ingin menyampaikan secara lisan atau tulisan? Secara lisan saja ini. Silakan Anda sampaikan sekarang yang koreksi. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil tergugat seluruhnya kecuali atau tidak setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak diterima. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan di dalam jawaban surat gugatan sebelumnya. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak seluruh permohonan penggugat dan tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahannya. Tergugat tidak ingin berpisah ataupun bercerai. Tergugat berharap yang mulai memberikan putusan yang memihak kepada tergugat, yaitu untuk tetap mempertahankan pernikahan tergugat dan tergugat. Apabila majelis hakim memeriksa perkara pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara tergugat, kami sudah mendengar duplik saudara. Apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin saudara tambahkan? Sudah yang mulia, sudah cukup. Baik, karena penggugat maupun tergugat sudah menanggapi replik duplik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara penggugat, apakah saudari telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Bapak Presiden, saya belum mempersiapkan yang benar. Saudara tergugat, apakah saudara telah siap untuk mengajukan bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Maaf yang mulia, saya belum mempersiapkannya. Sidang menyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada penggugat dan tergugat mempersiapkan bukti berupa saksi, surat, dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Selasa 12 Januari 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dan patut. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 0779 garing perdata gugatan garing 2020 Pengadilan Agama Bengkulu ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan mendengarkan sidang. Hadirin mohon berdiri. Sidang lanjutan pembuktian surat gugatan Selasa 12 Januari 2021 perkara 079 garing perdata garing 2020 garing PA Bengkulu antara Erika Nursabiana Arif Agustin sebagai penggugat melawan Imam Mutadi Budiman sebagai tergugat. Majelis hakim masuk di ruangan, hadirin mohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0779 garing perdata gugatan garing 2020 garing Pengadilan Agama Bengkulu antara Erika Nursabiana bin Agustin sebagai penggugat dengan Imam Mutadi bin Budiman sebagai tergugat. Pada hari ini, Selasa 12 Januari 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada minggu silakan memanggil penggugat. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini akan dilanjutkan dengan pembuktian. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih.
Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti sidang. Baik. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini yang mulia. Baik. Saudara penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Saudari penggugat, apakah saudari akan memajukan bukti-bukti? Yang mulia, saya akan mengajukan bukti berupa saksi-saksi dan juga saksi. Baik. Boleh kami memeriksa bukti-bukti suratnya? Baik. Apakah saudari akan mengajukan saksi-saksi? Iya yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari sudah siap dengan bukti-bukti saudari? Ya sudah siap yang mulia. Baik. Saudari penggugat, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap dan apakah sekarang berada di pengadilan? Iya yang mulia, mereka sudah menunggu di ruang pengadilan. Silakan menghadirkan saksi. Baiklah, pada petugas khusus karena mengambil para saksi dari penggugat. Selamat pagi saudari saksi. Pagi yang mulia. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan tanya pada identitas saudari-saudari ya. Saksi pertama, siapa nama saudari? Alamat saudari? Di Jalan Martinus Sadar nomor 10A RT 3 RW 1 Pekanbaru yang mulia. Pekerjaan saudari apa? Karyawan di Pegadaian yang mulia. Agama saudari? Islam yang mulia. Baiklah. Sebelumnya, apakah saudari bersedia untuk disumpah menurut agama saudari? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudari Laura. Selanjutnya kepada saksi kedua, siapa nama saudari? Ibu Anissa Mustafa yang mulia. Alamat saudari? Jalan Kampus Raya 5 RT 20 RW 3 Kecamatan Gading Sepaka Kota Bengkulu. Pekerjaan saudari apa? Mahasiswa yang mulia. Agama saudari? Islam yang mulia. Baiklah. Sebelumnya, apakah saudari bersedia untuk disumpah menurut agama saudari? Bersedia yang mulia. Baiklah, terima kasih. Baiklah, pada petugas khusus silakan mengambil sumpah para saksi. Saudari saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah. saya bersumpah bahwa saya akan memberikan kesaksian Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Baiklah, untuk saksi kedua silakan tunggu di luar dulu. Baiklah, pada saudari lipat kata Baiklah, saudari Laura, apa hubungan saudari dengan penggugat? saudara sepupu yang mulia. Kapan penggugat dan tergugat menikah? Dan saudara selaku penggugat dan Imam Hari selaku tergugat bisa pada tahun 2010 yang mulia. Apakah penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak? Sudah yang mulia, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang mulia. Silakan hakim anggota 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi penggugat. Terima kasih yang mulia. Saya akan melanjutkan pertanyaannya. Di mana penggugat dan tergugat
Membina rumah tangga. Penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Jalan Bumi Ayu 8 RT 27 RW 6 Kecamatan Sleman Kota Bengkulu yang mulia. Apa yang saudara ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya baik-baik saja yang mulia, tapi pada hari 2015 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang mulia. Berapa kali saudara melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut? 3 kali yang mulia. Bagaimana saudara bisa melihat pertengkaran mulut itu? Saya dulu pernah tinggal bersama mereka selama 2 bulan yang mulia. Nah, di sana saya melihat dan mendengar pertengkaran mereka yang mulia. Apakah saudari saksi tahu penyebabnya? Penyebabnya karena adanya KDRT dan tergugat sendiri itu tidak memberi nafkah kepada penggugat selama 1 tahun yang mulia. Tahukah saudara bahwa penggugat telah pergi menilai rumah tersebut? Tahu yang mulia, sejak pertengkaran pada tahun 2016, penggugat tidak lagi tinggal bersama tergugat dan tergugat sendiri itu tinggal di kediaman kedua orang tuanya di Jalan Perumahan Polda Blok F nomor 6 Kota Bengkulu yang mulia. Apakah penggugat dengan tergugat sekarang masih tinggal bersama dalam satu rumah? Setahu saya mereka sudah tidak satu rumah lagi dikarenakan pertengkaran pada tahun 2016 yang mulia. Siapakah yang menghidupi rumah tangga penggugat dan tergugat? Penggugat sendiri yang mulia, karena penggugat kerja. Apakah pihak keluarga pernah memberikan nasihat dan saran agar penggugat dan tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga? Sebenarnya pihak keluarga sudah pernah mencoba memberi nasihat dan saran kepada penggugat dan tergugat, tapi hasilnya nihil yang mulia. Baik, sudah cukup yang mulia. Apakah hakim anggota 2 ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Saudara tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak yang mulia. Baik, saudara saksi, untuk sementara keterangan saudari dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih pada saudara. Sedangkan mengumpulkan informasinya pada petugas khusus silakan Saudari Lipa, apakah Anda kenal dengan dia? Dia kenal saya, dia kakak saya. Siapa namanya? Imam tadi yang mulia. Baik, hakim anggota 2 silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baiklah, terima kasih yang mulia. Dengan saudari Lipa Anista. Sepengetahuan saudari, kakak ipar saudari ini orangnya seperti apa? Dia itu bicara kasar, orang yang keras dan suka main tangan yang mulia. Berarti saudari pernah mendengar dan melihat saudari kakak ipar saudari ini berkelakuan kasar ataupun main tangan kepada istrinya? Dia pernah yang mulia, saya hampir setiap Sabtu dan Minggu ke rumah mereka untuk keponaan mereka yang ya, jadi saya tahu yang mulia. Kata-kata kasar seperti apa yang sering Anda dengar dari saudara penggugat? Dia pernah bilang kalau ayu saya itu istri yang kurang ajar, susah diatur dan ingin menang sendiri. Yang mulia, padahal kan selama 1 tahun ini ayu saya yang mencari nafkah dan mengurus anak-anak, sedangkan dia cuma diam aja di rumah. Baik, saudari Lipa. Kalau yang saudari katakan tadi kan, saudara Imam ini suka main tangan. Nah, berapa kali saudari pernah melihat saudara Imam ini memukul istrinya? Saya pernah sekali melihatnya yang mulia waktu itu sore minggu ketika saya mengantar ponakan saya pulang ke rumahnya dan tidak sengaja saya melihat dia lagi memukul ayu saya yang mulia. Berapa kali pada waktu itu saudara Imam memukul istrinya? Dan setahu kamu, apa yang menyebabkan saudara Imam ini memukul istrinya?
Satu kali yang mulia, dan saya tidak tahu pasti penyebabnya, tetapi waktu itu memang mereka lagi bertengkar yang mulia. Baiklah saudari Nifa, saudari kan sebagai adiknya. Apakah saudari mau membujuk ayuk saudari ini dan kakak ipar saudari ini untuk berdamai? Sepertinya tidak mungkin lagi yang mulia, karena sebelumnya keluarga sudah menamaikan mereka, tetapi tetap saja tidak ada hasilnya dan saya tidak bisa lagi yang mulia. Baik, saya rasa itu saja yang mulia. Baik. Hakim membatas satu bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan lain atau sudah cukup sampai di sini? Cukup ya, Pak. Baik. Saudari saksi, untuk sementara keterangan saudari dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa lagi? Yang mulia, saya pasti bersedia. Baik, terima kasih. Terima kasih atas saudara. Silakan menghubungi. Pada penuntut umum silakan memanggil saksi-saksi dari pihak tergugat. Selamat pagi, saudari saksi. Yang mulia. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan tanyakan identitas saudari-saudari ya. Saksi ketiga, siapa nama saudari? Badia Siti Nurahmawati binti Ali yang mulia. Alamat saudari di mana? Jalan Kumiai nomor 8 RT 27 RW 6 nomor 4 Kecamatan Sleman Kota Bengkulu yang mulia. Pekerjaan saudari apa? PNS yang mulia. Agama saudari? Islam yang mulia. Sebelumnya, apakah saudari bersedia untuk disumpah menurut agama saudari? Bersedia yang mulia. Saksi keempat, siapa nama saudari? Dan Puspita Sari Bini Haragan yang mulia. Alamat saudari di mana? Jalan Kumiai 8 RT 27 RW 6 nomor 6 Kecamatan Sleman Kota Bengkulu. Pekerjaan saudari apa? PNS yang mulia. Agama saudari? Islam yang mulia. Baik. Sebelumnya, apakah saudari bersedia untuk disumpah menurut agama saudari? Sedia yang mulia. Baiklah, pada petugas khusus silakan mengambil sumpah saksi. Saudari saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah. saya bersumpah bahwa saya akan memberikan kesaksian Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Silakan saudari Medet menuju di luar ruangan sidang. Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik. Saudari Fajriah Siti Nurahmawati, apa hubungan saudari dengan penggugat ini? Saya teman sekaligus tetangga yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal dengan mereka berdua yang mulia. Apa hubungan saudari dengan tergugat? Saya tetangganya. Oh, jadi saudari tentu kenal dengan saudari penggugat? Ya, saya sangat mengenal dia. Baiklah, saudari Fajriah, apakah saudari hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah? Iya yang mulia, saya datang ke pernikahan mereka berdua. Apakah saudari ingat tahun berapa saudari penggugat dan tergugat menikah? Seingat saya mereka itu menikah tahun 2010 bulan Mei yang mulia. Baiklah, lalu apa yang saudari ketahui tentang keluarga mereka ini? Apakah mereka sering bertengkar atau bagaimana? Setahu saya kehidupan mereka ini rukun saja dan mereka juga sudah menikah dua orang anak. Hanya saja akhir-akhir ini saya sering mendengar saudari Erika ini bertengkar dengan suaminya. Kalau masalah saudara imam ini sering memukuli atau tidak beri nafkah kepada istrinya, Anda tahu? Kalau masalah memberi nafkah itu saya tidak tahu yang mulia. Tapi kalau masalah tidak memberi nafkah itu saya tahu karena suatu kejadian itu saya sedang berada di rumah mereka. Seperti apa kejadian pada waktu itu?
Waktu itu saya sedang berkunjung ke rumah saudari Erika. Kemudian saudara Imam ini pulang ke rumah. Sesampai di rumah, saudari Erika ini meminta uang untuk keperluan kontrakan, bayaran sekolah, dan pembayaran listrik. Bukannya memberikan uang, saudara Imam ini malah memarahi istrinya yang dia. Lalu, apakah Anda melihat kalau saudara imam ini sempat memukul istrinya? Kalau masalah memukul istri itu saya tidak mengetahui. Baik, sudah cukup. Saudari boleh meninggalkan ruang sidang. Terima kasih pada saudari Fajria. Silakan memanggil saksi kedua. Silakan kepada Hakim Anggota 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi terduga. Terima kasih Mulia. Saudari Helen Puspitasari, bahwa benar tadi saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Iya yang dia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan saudara penggugat dan saudara tergugat ini? Ya saya kenal dengan mereka berdua yang dia. Apa hubungan saudari dengan mereka berdua? Saya tetangganya yang dia. Apakah saudari mengetahui kapan saudari penggugat dan tergugat ini menikah? Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010 yang dia. Apakah saudari penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak? Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan yang dia. Apakah saudari tahu tentang rumah tangga penggugat dan tergugat ini? Yang saya ketahui rumah tangga mereka rukun saja yang dia, tapi yang saya dengar mereka sering ribut yang dia. Apakah saudari tahu penyebab dari keributan itu? Saya tidak tahu yang dia. Baik, saya kembalikan kepada ketua majelis. Saudari saksi, apa kesaksian yang saudari sampaikan tersebut sudah cukup? Iya yang mulia, itulah yang saya ketahui. Saudari tergugat, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau keberatan? Saya keberatan. Baik, saudari saksi, terima kasih atas kesaksian saudari. Saudari boleh meninggalkan ruang sidang. Saudari Helen, silakan. Saudara tergugat, apakah ada saksi yang akan diperiksa lagi? Tidak ada yang mulia. Silakan maju saudara tergugat. Kepada saudari penggugat dan tergugat, bagaimana dengan keterangan para saksi-saksi tersebut? Apakah merasa keberatan? Baik, karena penggugat dan tergugat tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak atau konklusi. Saudara penggugat, apakah saudari sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan saudari atas konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Iya yang mulia. Saya berkesimpulan bahwa saya tetap ingin bercerai kepada saudara tergugat. Jadi mohon kepada yang mulia untuk memberikan keputusan yang saya. Sidang diskor untuk musyawarah majelis dan kepada penggugat dan tergugat untuk meninggalkan ruang sidang. Five minutes later. Bismillahirrahmanirrahim.
Sidang peradilan skor untuk musyawarah Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0779 garing perdata gugatan garing 2020 garing Pengadilan Agama Bengkulu pada hari ini 12 Januari 2021 dinyatakan dibuka. Pada petugas khusus untuk melakukan Saudara penggugat dan tergugat, untuk terakhir kalinya, sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali kepada saudara untuk kembali sebagai suami istri dalam satu keluarga. Bagaimana tanggapan penggugat? saya tetap berada pada diri saya. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi di dalam persidangan ini, dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya, kami menawarkan dua alternatif terlebih dahulu supaya saudara-saudara memilih satu. Bahwa putusan ini sudah kami ambil keputusan dalam musyawarah majelis hakim, akan tetapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan biasanya. Dan kami bacakan sekarang kesimpulannya, ataukah pembacaan putusan ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi putusan ini selesai kami buat. Bagaimana saudara penggugat? Kalau menurut saya nanti saja yang mulia setelah redaksi tulisannya dibuat baru kemudian dibacakan putusan. Bagaimana kalau dengan saudara tergugat? Saya ikut saja dengan pihak penggugat. Sidang menyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada kami majelis hakim menyusun putusan ini, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda persidangan pembacaan putusan pada hari Selasa 19 Januari 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan. Tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dan patut. Sidang perkara-perkara perdata cerai gugat register nomor 0779 garing perdata gugatan garing 2020 Pengadilan Agama Bengkulu ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang hari ini dengan berdiri. Sidang lanjutan pembacaan putusan surat gugatan pada hari Selasa 19 Januari 2021 perkara 0779 garing perdata garing 2020 garing PKPU antara Erika Nusabella bin Agustin sebagai tergugat lawan Imam Murtadi bin Budiman sebagai tergugat. Majelis hakim masuk di ruangan sidang berdiri di mohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0779 garing perdata gugatan garing 2020 garing Pengadilan Agama Bengkulu antara Erika Nusabella bin Agustin sebagai penggugat dengan Imam Murtadi bin Budiman sebagai tergugat pada hari ini Selasa tanggal 19 Januari 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada petugas khusus silakan mengambil penggugat dan tergugat. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya akan tertutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan, silakan meninggalkan ruang sidang.
Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari Saya ini? sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Baik, saudara penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 0779 garing perdata gugatan garing 2020 garing Pengadilan Agama Bengkulu. Apakah kalian sudah siap untuk mendengar putusan yang akan kami bacakan? Siap yang mulia. Baik, saya akan bacakan putusannya sekarang. Putusan nomor 0779 garing perdata gugatan garing 2020 garing Pengadilan Agama Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mengadili. Yang pertama, menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan telah hadir. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat. Yang ketiga, menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat Imam Mutadi bin Budiman terhadap penggugat Erica Nursabela binti Agustin. Yang keempat, membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp366.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 19 Januari 2021 oleh kami, Dr. Ander Haji Alpentri Setiawan, MH, sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Ander Agung Marsoi, MH, dan Rizky Ananda, MH. Masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan Nanda Rizky Salim SH sebagai panitera, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Perincian biaya perkara hak-hak paniteraan Rp35.002. Biaya proses Rp300.000. Biaya materai Rp6.000. Dijumlahkan Rp366.000. Salinan sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu halaman 8 dari 9. Putusan nomor 0779 garing perdata gugatan garing 2020 garing Pengadilan Agama Bengkulu. Saudari penggugat, apakah saudari menerima putusan tersebut? Ya, saya menerima. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 0779 garing perdata gugatan garing 2020 garing Pengadilan Agama Bengkulu pada hari ini tanggal 19 Januari 2021 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim akan menyimpulkan